Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hilda Hilaliyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Dea Putri Maharani dengan NPM 2019-21500-503 untuk memaparkan resume buku dari judul buku Ilmu Komunikasi penulis Dr. Anda RR Ponco Dewi Karyanisi MM, penerbitnya dari Samudra Biru dan tahun terbit tahun 2018. Saya akan menjelaskan dari makna komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi dapat dimaknai sebagai suatu disiplin ilmu, sebagai suatu yang dapat dipahami dan dimengerti, sebagai sebuah hubungan, sebagai sebuah pesan, dan sebagai suatu proses. Pengertian dari komunikasi menurut Shannon dan Weaver yaitu komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dan tidak terbatas. Nah, bentuk komunikasi sendiri bisa menggunakan bahasa verbal atau bisa juga menggunakan ekspresi wajah, lukisan, dan teknologi. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut William E. Gordon ada 4. Yang pertama ada fungsi komunikasi sosial. Dalam hal ini komunikasi digunakan untuk membangun konsep diri menjadi lebih baik lagi sehingga mampu menjalin hubungan yang baik juga dengan orang lain. Komunikasi mempunyai peran penting dalam proses menjalin hubungan dengan orang lain karena tanpa komunikasi tidak mungkin satu orang bisa terhubung dengan yang lainnya. Yang kedua, ada fungsi komunikasi ekspresif. Dalam hal ini, komunikasi berperan sebagai sarana untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi tertentu dari seseorang dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, ada fungsi komunikasi ritual. Dalam hal ini, komunikasi digunakan sebagai bentuk kepercayaan seseorang terhadap nilai-nilai tradisi, budaya, keluarga, adat, suku, bangsa, dan agama yang dapat diartikan sebagai cara seseorang tersebut menemukan jati dirinya melalui komunikasi. Yang keempat, ada fungsi komunikasi instrumental. Dalam hal ini, komunikasi berperan untuk memberitahu, menjelaskan sesuatu, dan menerangkan suatu hal yang belum jelas atau tidak dapat dimengerti. Pada hakikatnya, komunikasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Morrison, komunikasi mempunyai 4 unsur, yaitu yang pertama ada sumber atau pengirim pesan atau komunikator atau source atau encoder, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang memiliki motif, mengambil inisiatif, dan menyampaikan pesan. Yang kedua, ada pesan atau informasi atau message, yaitu dalam bentuk lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau secara lisan dan menggunakan gambar, angka, dan gestura yang dapat berbentuk sinetron, iklan, berita, film, dan billboard. Yang ketiga, ada saluran atau media atau channel, yaitu sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengiriman pesan, seperti telepon seluler, radio, surat kabar, majalah, televisi, dan gelombang udara dalam konteks komunikasi antara pribadi secara tatap muka. Yang keempat, ada penerima atau komunikan atau receiver atau decoder, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran penerima pesan. Selanjutnya ada proses dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi dalam prosesnya mempunyai 6 tingkatan yang sudah disepakati oleh banyak pihak. Yang pertama ada komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya secara tatap muka, dan di setiap interaksinya dapat memungkinkan setiap orang menangkap reaksi orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, bentuk dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik yang hanya melibatkan 2 orang saja, seperti suami istri, 2 orang sahabat dekat, dan guru murid. Yang ketiga ada komunikasi kelompok, sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya disebut sebagai kelompok.
Jika salah satu orang dari anggota kelompok memberikan umpan balik, maka hal tersebut dapat diidentifikasi dan dapat ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. Yang keempat, ada komunikasi publik, yaitu komunikasi antara seorang pembicara dengan khalayak umum yang tidak dapat dikenali satu persatu. Komunikasi publik bisa juga disebut sebagai pidato, ceramah, dan kuliah. Ciri-cirinya bisa terjadi di tempat umum atau di tempat lain yang sudah dihadiri oleh banyak orang dan aktivitas sosial yang sudah direncanakan. Yang kelima, ada komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi, bisa bersifat formal dan informal, serta jaringannya lebih besar daripada komunikasi kelompok. Yang keenam, ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang mengambil dari media massa, baik cetak maupun elektronik. Biayanya relatif mahal dan dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang targetnya ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Pembahasan yang terakhir ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau written dan secara lisan atau oral. Dalam prakteknya, komunikasi verbal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berbicara atau menulis, biasanya untuk menyampaikan pesan bisnis. Yang kedua, mendengar dan membaca. Biasanya, pelaku bisnis lebih sering mendapatkan informasi daripada menyampaikan informasi, dan itu dilakukan dengan cara mendengar dan membaca. Yang ketiga, ada komunikasi verbal dapat digunakan pada saat A. Bertemu dan menyapa, B. Menjelaskan arah, C. Memberi perintah, D. Menjawab permintaan, E. Melayani konsumen, F. Menjelaskan barang-barang dan pelayanan, G. Menangani keluhan tamu, dan H. Membuat permintaan maaf. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada jenis komunikasi verbal, yaitu berbicara, berdiskusi, kuliah, dialog, debat argumentasi, dan berbincang-bincang. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata namun memiliki makna. Komunikasi verbal mengungkapkan tanda-tanda melalui tubuh, meliputi gerak tubuh, ekspresi muka, dan nada suara. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama menyediakan atau memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suara percakapan, yang ketiga mengekspresikan emosi, yang keempat memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal, dan yang kelima mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir ada jenis-jenis komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi muka, tubuh, gerak tubuh, intonasi suara, dan kontak mata. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.